jangkarnya. Kita akan segera berangkat. Siap, Kapten. Baiklah, sebelum kita berangkat, ada tata tertib yang harus kalian ikutin. Yang pertama, jangan mainan HP ya. Yang kedua, jangan makan saat ibadah. Dan yang ketiga, jangan ibadah sambil tidur-tiduran ya. Baiklah, kalau kalian sudah mengerti, sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai perjalanan kita. Nah, adik-adik di rumah ikutin kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan memulai perjalanan ibadah kami. Kau yang berkati, Kau yang sertai dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Para penumpang dan adik-adik di rumah, selama pelayaran ini berlangsung, yuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan supaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Ayo adik-adik semua boleh bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Berikan tepuk tangan dan sorakan haleluya. Goyang kiri kanan ya adik-adik sambil tepuk tangan. Sama-sama kita mau nyatakan. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Sekali lagi. With Christ in the vessel we can smile. Mana smile-nya? Smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Siap-siap ya tangannya. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Adik-adik sendiri. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile ya. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel smile. As we go sailing. Siap-siap tangannya. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Dari awal sekali lagi. With Christ in the vessel. Smile-nya. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. And we go sailing home. Sailing. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Sailing. Sailing, sailing. Gerakannya mana adik-adik? Lebih semangat lagi. Sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing. Sekali lagi sailing. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. As we go sailing home. Sekali lagi. As we go sailing home. Tepuk tangan buat Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan kan adik-adik? Yuk yang masih semangat katakan amin. Belum dengar nih? Sekali lagi amin. Wah semua bersemangat. Tuhan kita Tuhan yang besar ya adik-adik. Jadi yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Sambil tepuk tangan ya. Yuk kita sama-sama bilang Tuhan Allah di tengah kita.
Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar, besar. Dia senangkan, Dia senang dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi, dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar, besar. Kanan. Besar, 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 besar. Yuk lebih semangat lagi ya. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar. Dia senangkan dan girakan dengan sukacita. Dia mengasihi, dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Besar, besar. Kanan dulu ya. Besar, besar, besar. Dicepetin lagi ya. Besar, besar. Besar lebih cepat. Besar. Kalau lambat, besar, besar, besar. Sekali lagi ya, yang normal katakan Tuhan besar, 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 besar. Sambil lompat ya. Besar. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan. Lapor Kapten, tampaknya cuaca hari ini di luar prediksi kita. Angin di luar sangat kencang. Ombak yang besar menghantam kapal kita. Penumpang di bawah semakin panik, Kapten. Kita harus bagaimana ini? Tenang, tenang. Di situasi seperti ini, kita cuma bisa mengandalkan Tuhan saja. Ayo, ajak seluruh penumpang dan adik-adik di rumah, kita sama-sama nyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh yuk. Lingkupiku dengan sayangmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayangmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta,
Selamat siang, Kapten. Selamat siang Pak Perwira. Ada yang bisa saya bantu? Dari tadi saya perhatikan cuaca di depan sedang tidak bagus. Saya ingin memastikan apakah kita dapat melanjutkan pelayaran kita ke Roma atau tidak. Oh, tenang saja Pak Perwira. Saya kan sudah berpengalaman di tengah lautan ini. Jadi ini bukan masalah yang besar. Soalnya saya membawa tahanan yang sangat penting di dalam kapal ini. Dan tahanan ini harus saya bawa untuk diadili di Roma. Siapakah tahanan itu Pak Perwira? Apakah dia seorang penjahat yang besar? Oh, bukan. Pernahkah kamu mendengar tentang Paulus mengikuti Kristus itu? Wah, belum tahu. Memang ada apa dengan Paulus? Nah, bagaimana kalau kita dengar kisahnya sama-sama? Yuk disimak ya. Kami akan berlayar ke Italia. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Tetapi, tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu,
prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Shalom adik-adik, apa kabar? Pasti semuanya sehat dan baik-baik ya. Gimana adik-adik, tadi udah selesai belum nonton video Paulus? Jadi Paulus itu mau pergi kemana adik-adik? Mau pergi ke Roma, dia mau pergi ke Italia. Tapi Paulus pada saat itu statusnya sebagai apa? Sebagai tahanan. Tahanan itu bukan tahanan berarti bukan seperti kita orang yang merdeka ya. Dia itu dengan beberapa orang tahanan akan menghadap ke kaisar. Makanya dia naik kapal. Nah, pada saat dia naik kapal itu Paulus diserahkan kepada seorang perwira namanya perwira Julius. Perwira Julius itu adalah pasukan dari kaisar. Tapi Kaisar Julius itu baik loh sama Paulus. Dia berlaku ramah, bahkan pada saat mendarat Paulus itu diizinkan untuk berjumpa dengan sahabat-sahabatnya. Padahal Paulus itu adalah seorang tahanan loh. Tapi Tuhan baik kepada Paulus. Tuhan kirimkan orang baik seperti perwira Julius itu kepada Paulus. Jadi sehingga dia boleh menerima kebaikan dari seorang perwira. Nah, waktu naik ke kapal ternyata keadaannya bukan enak ya. Di tengah-tengah laut itu tiba-tiba ada apa adik-adik? Ada badai, ada angin yang besar yang membuat semua itu menjadi panik di dalam kapal itu. Kapalnya banyak loh. Orangnya ada berapa adik-adik? Ada 276 orang. Nah, mereka semua ketakutan. Sekarang adik-adik pernah gak sih naik kapal tapi merasakan ombak yang besar? Kalau ini bukan ombak lagi tapi badai, angin yang besar. Sampai mereka kewalahan, mereka berjaga-jaga supaya apa? Mereka gak tenggelam. Jadi mereka terus berhari-hari menghadapi badai di tengah laut. Enak gak adik-adik? Gak enak ya. Kakak juga pernah naik kapal, gak enak loh. Mabuk, rasanya mau muntah. Nah kalau ini badainya itu besar, anginnya besar, ombaknya besar. Rasanya gak enak dan rasa ketakutan itu ada. Nah adik-adik, pada saat ketakutan itu Paulus didatangi oleh seorang malaikat dari Allah. Malaikat itu bilang apa? Jangan takut Paulus, kamu dan seisi yang ada bersama dengan kamu akan selamat. Wah senang ya adik-adik ya waktu ada malaikat yang bicara seperti itu. Dan kata malaikat itu, tabahkanlah hatimu katanya kepada Paulus. Jadi Paulus mengajak orang-orang semua yang ada di kapal itu untuk ayo kita semangat, tenang, kita semua pasti selamat. Karena kemarin malaikat Allah sudah datang kepadaku, sudah memberitakan ini, jadi kalian gak usah takut. Sekarang lebih baik kita makan yuk. Jadi Paulus mengajak teman-teman semua yang ada di dalam kapal itu makan. Karena mereka selama 14 hari gak makan apa-apa loh. Wah, jadi akhirnya Paulus juga mengucap syukur sama Tuhan. Karena Tuhan sudah baik yang menjaga Paulus dan seisi kapal itu semuanya.
Jadi mereka semua makan menjadi tubuhnya menjadi apa? Menjadi kuat dan mereka jadi semangat. Kebesokan harinya apa yang mereka lihat? Ada daratan loh. Oh, ada daratan, berarti kita akan mendarat. Mereka senang sekali. Dan semuanya selamat nggak adik-adik? Semuanya selamat, puji Tuhan. Semuanya selamat, mereka semua bisa mencapai daratan. Semuanya aman dalam lindungan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang ini udah berapa bulan ya ikut ibadah online? 5 bulan kali ya? Mau 6 bulan ya? Gimana nih adik-adik, masih sering rajin gak nonton ibadah? Kakak absen loh, ada anak-anak adik-adik yang sudah lama gak nonton. Ayo adik-adik kita semangat, walaupun sekarang dalam keadaan COVID-19 ini kita semuanya sekolah di rumah, papa mama kita ada yang kerja di rumah, tapi kita harus semangat, kita mengucap syukur sama Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan, Tuhan masih memberikan kita orang tua, masih memberikan apa? Saudara-saudara, teman-teman, rumah, kita masih bisa sekolah walaupun online. Kita selalu mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah adik-adik, kalau Tuhan juga bisa memberikan orang-orang baik seperti perwira Julius kepada Paulus, Tuhan juga pasti bisa kirimkan kita orang-orang yang baik dalam kehidupan kita. Entah teman, entah saudara, atau siapapun yang bisa menolong. Adik-adik, berbuat baik itu bukan selalu dalam bentuk uang atau materi, tapi bisa juga teman-teman kita yang mungkin bisa bantu kita dalam doa. Kita juga bisa bantu teman-teman kita untuk berdoa, untuk memberikan mereka kekuatan. Sama seperti Paulus juga bisa memberikan kekuatan sama orang-orang yang ada dalam kapal yang lagi ketakutan. Mereka juga bisa menjadi tenang setelah Paulus bilang jangan takut karena semuanya akan selamat. Sama, kita juga bisa dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Mungkin ada teman-teman kamu yang lagi takut, ada yang lagi sedih, ada yang lagi sakit. Nah, adik-adik juga bisa bantuin doa mereka. Juga Tuhan Yesus juga mau kita mulai belajar berdoa untuk apa? Untuk kota kita Jakarta, untuk Indonesia, supaya COVID-19 cepat berlalu. Jadi kita bisa hidup seperti dulu lagi, lebih baik lagi. Nah adik-adik, gimana sih kalau kalian ini mungkin ada merasa bosan kerjain di rumah tugas, sekolahnya di rumah, bosan ya? Nah sekarang kita berdoa sama Tuhan, minta hikmat. Tuhan, hari ini aku gak mau bosan, aku gak mau marah-marah, aku gak mau kesel, aku mau sukacita. Nah minta sama Tuhan, berdoa, nanti Tuhan akan berikan kita sukacita, kita bisa mengerjakan tugas dengan sukacita, kita juga jadi gak bersungut-sungut, kita juga harus tetap selalu semangat di dalam Tuhan. Gimana adik-adik, kalau seandainya mulai saat ini kita mulai lebih dekat lagi sama Tuhan. Jangan lupa baca Alkitab setiap hari karena itu butuh loh, itu butuh makanan buat iman kita. Buat kalau kita makan sehari 3 kali untuk tubuh kita, kita juga butuh makanan rohani. Baca firman Tuhan setiap hari untuk menguatkan iman kita. Ya adik-adik, nah mulai sekarang adik-adik boleh terus tidak putus-putus juga baca Alkitab, berdoa juga, dan juga jangan lupa memuji Tuhan. Ya bersama ini kakak juga mau ajak adik-adik untuk berdoa. Yuk kita lipatkan tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Biar kami boleh belajar seperti Paulus ya Tuhan, yang bisa menjadi berkat buat orang lain, yang bisa saling menguatkan kepada orang-orang lain. Ya karena kami mempunyai Allah kami yang besar dan luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, biarlah pesan yang Tuhan berikan kepada kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau selalu mengucap syukur kepada Tuhan, kami bawa dalam doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dua Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan,
melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Selamat kepada adik-adik pemenang hadiah aktivitas untuk bulan Agustus. Berikut ini gambar 4 teman-teman kita yang mendapat hadiah karena mengirimkan aktivitas di bulan Agustus. Ayo adik-adik yang lain, tetap semangat ya, kirimkan lagi aktivitas kalian. Nanti di akhir bulan September akan dipilih lagi pemenang untuk aktivitas bulan September dan akan dikirimkan hadiahnya di bulan Oktober. Jangan lupa ya, terus kirimkan hasil karya kalian ke kakak-kakak sekolah minggu. Selamat mengikuti aktivitas selanjutnya. English Corner, English Corner, English Corner. Morning children, nice to meet you in English Corner. The topic for this month is about across the ocean. Before we discuss about it, we will start with the vocabulary. Please listen carefully. Sea, a body of salt water of second rank, more or less landlocked. Ocean, the whole body of salt water that covers nearly 3/4 of the surface of the earth. Boat, a small vessel for travel on water. Ship, a large seagoing vessel. Cruise, a tour by ship. Calm, a period or condition of freedom from storms, high winds, or rough activity water. Stormy, marked by wet and windy conditions. Now, we know that ocean is bigger than the sea, and the ship is bigger than the boat. The time you take to across the ocean is longer than when you across the sea. You will have different feeling when you across the ocean and the sea. And when you across the stormy ocean or stormy sea by boat, it will sink easily rather than by ship, because ship is bigger and it is equipped by a lot of equipment. Next, we will watch videos to see the differences between calm ocean and stormy ocean. Let's watch together. I'm sure that if you can choose, you will definitely choose to across the calm ocean. However, we cannot choose when or which stormy ocean will be in our life. Let's discuss together. How do you feel? When you across the calm ocean, you will feel relaxed, happy, enjoy the trip, and amazing because the beautiful scenery you see during the trip. And how do you feel when you across the stormy ocean? I think you will be agree with me. You will be afraid, feel stressed, shocked, and willing to reach the destination quickly. Sometimes we face the stormy ocean in our life. If we focus on the storm as shown in the video, we will be afraid. We will be stressed or shocked, or we want the stormy ocean will be over as soon as possible. But still, we should face it and take the time to experience the condition.
However, there are a good news. If we do the 3 things we can do to conquer the stormy ocean in our life. They are: first, focus on Jesus, as Jesus can change the stormy ocean to the calm ocean. Second, across the ocean with Jesus, never go alone. And the third, trust God or Jesus. Depend on God or Jesus. God or Jesus over everything. I believe that when we do the 3 things, we will pass through the stormy ocean peacefully and safely. So, let's do together. That's it for the topic today. See you at the next English Corner. God bless you all.